Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi dengan topik surat digital, konsep dasar, struktur, dan etika dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar berbasis digital. Sebelum kita memasuki materi, mari kita pahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada kali ini. Setelah menyelesaikan video ini, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep dasar surat digital, membedakannya dengan surat konvensional, mengenali jenis dan struktur surat digital, serta menerapkan etika komunikasi digital secara profesional. Selain itu, peserta didik juga dapat menilai kelebihan dan kekurangan penggunaan surat digital di dunia kerja modern. Sebelum kita memasuki materi, mari kita lihat sebuah video singkat tentang bagaimana orang dulu mengirimkan surat secara manual. Perhatikan prosesnya ya, supaya kita bisa membandingkan dengan surat digital yang akan kita pelajari hari ini. Nah, bisa kita lihat bersama ya bahwa zaman dahulu surat itu masih dikirimkan secara manual dengan berjalan kaki menggunakan akomodasi yang tentunya sangat terbatas. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana proses pengiriman surat pada masa lalu memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar. Sekarang dengan surat digital, proses ini menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis. Nah, mengapa surat digital itu penting? Karena surat digital adalah sarana komunikasi resmi di era modern. Mempercepat proses pengiriman pesan dibanding surat konvensional, mempermudah pengarsipan dan pencarian informasi, efisien dari segi waktu, biaya, dan ramah lingkungan, serta lebih siap menghadapi dunia kerja yang serba digital. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian surat digital. Surat digital adalah bentuk modern dari surat konvensional yang dikirim menggunakan perangkat elektronik melalui jaringan internet. Jika dahulu surat harus dicetak di atas kertas dan dikirim melalui pos, kini cukup dengan mengirimkan melalui email. Pesan tersebut sudah dapat diterima dengan baik dengan waktu yang lebih singkat. Sedangkan surat konvensional menurut Sutabri 2012 merupakan alat komunikasi tertulis di atas kertas yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan bantuan jasa pos atau kurir. Surat digital dan surat konvensional memiliki fungsi yang sama, namun keduanya memiliki beberapa perbedaan. Surat konvensional dikirim menggunakan media kertas melalui jasa pos atau kurir, membutuhkan waktu pengiriman yang lebih lama serta membutuhkan biaya untuk kertas dan perangko. Sementara itu, surat digital dikirim menggunakan jaringan internet melalui perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone. Surat digital memiliki keunggulan dari segi kecepatan dan efisiensi, karena dapat dikirim dan diterima hanya dalam hitungan detik. Selain itu, surat digital juga mudah disimpan secara elektronik dan tidak membutuhkan ruang arsip fisik. Namun demikian, surat konvensional masih digunakan untuk keperluan yang memerlukan dokumen fisik seperti surat keputusan resmi atau dokumen hukum. Penggunaan surat digital memberikan banyak manfaat, terutama dalam dunia kerja. Beberapa di antaranya adalah efisien waktu dan biaya, karena tidak memerlukan kertas maupun ongkos kirim. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kecepatan komunikasi karena pesan dapat dikirim dan diterima secara instan. Dan yang ketiga yaitu mudah diarsipkan dan dicari kembali. Karena fitur pencarian otomatis pada email memungkinkan kita untuk mencari surat-surat yang kita perlukan dengan mudah. Keempat, ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas dan tinta. Serta yang kelima, fleksibel dan praktis karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui berbagai perangkat digital. Dengan adanya manfaat ini membuktikan bahwa surat digital membantu pekerjaan kantor menjadi lebih cepat, hemat, dan efektif. Jenis surat digital. Secara umum, surat digital dibedakan menjadi dua jenis utama,
yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat digital masuk yaitu surat elektronik yang diterima dari pihak lain seperti pelanggan, mitra kerja, atau instansi dan lainnya. Biasanya berisi informasi laporan, permintaan kerjasama, atau tanggapan dari pihak eksternal. Sedangkan surat digital keluar yaitu surat elektronik yang dikirim oleh individu atau instansi kepada pihak lain. Biasanya berisi laporan, undangan, atau pemberitahuan resmi dan mencerminkan profesionalitas lembaga pengirim. Struktur surat digital. Struktur surat digital pada dasarnya sama dengan surat konvensional, hanya saja disajikan dalam bentuk elektronik melalui email. Berikut unsur-unsur penting dalam surat digital. Yang pertama ada kop surat atau kepala surat, dan yang kedua ada tanggal surat, ketiga ada nomor surat, keempat lampiran, kelima perihal, keenam alamat tujuan, ketujuh salam pembuka, kedelapan isi surat, kesembilan salam menutup, dan kesepuluh tanda tangan. Di sini tanda tangan menggunakan tanda tangan elektronik disertai dengan nama terang dan jabatan, dan yang terakhir tembusan. Selanjutnya adalah etika komunikasi digital. Selain memahami struktur surat digital, kita juga perlu memperhatikan etika dalam berkomunikasi digital. Etika komunikasi digital adalah prinsip moral dan aturan yang mengatur perilaku seseorang ketika berinteraksi di dunia digital. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan dan formal. Hindari kata-kata tidak pantas atau singkatan yang tidak baku. Perhatikan penulisan dan tata bahasa, pastikan ejaan benar dan pesan mudah dipahami. Gunakan subjek email yang jelas, membantu penerima mengetahui isi pesan tanpa harus membuka seluruh email. Menghargai privasi penerima. Jangan menyebarkan alamat email orang lain tanpa izin. Gunakan salam membuka dan menutup dengan sopan. Hindari penyebaran informasi palsu atau hoak, serta berpikir sebelum mengirim pesan atau konten. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan surat digital di dunia kerja. Setiap media komunikasi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan termasuk surat digital. Kelebihan surat digital. Yang pertama, pengiriman pesan lebih cepat dan efisien. Kemudian yang kedua, hemat biaya karena tidak memerlukan kertas maupun ongkos kirim. Yang ketiga, mudah diarsipkan dan dicari kembali menggunakan fitur pencarian email. Dan yang keempat, dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet. Serta yang kelima, ramah lingkungan karena tidak menggunakan kertas. Selain itu, surat digital juga meningkatkan efisiensi organisasi. Selanjutnya adalah kekurangan dari surat digital. Yang pertama adalah rawan diretas atau disalahgunakan jika keamanan tidak dijaga. Kemudian yang kedua, membutuhkan koneksi internet agar dapat berfungsi. Serta yang ketiga, potensi kesalahan komunikasi karena pesan hanya berbentuk teks. Dan yang keempat, tidak semua pihak memahami cara penggunaan email dengan baik. Dan yang terakhir, resiko kehilangan data apabila sistem error atau tidak terbackup. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, surat digital harus disertai dengan pemahaman teknologi dan keamanan data yang baik. Berdasarkan pembahasan yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa surat digital merupakan bentuk modern dari surat konvensional yang digunakan dalam komunikasi resmi dan profesional. Fungsi utamanya sama, yaitu menyampaikan informasi secara tertulis, namun media dan cara penyampaiannya berbeda dengan surat konvensional. Dengan memanfaatkan surat digital, proses komunikasi menjadi lebih cepat, hemat, dan praktis. Namun, penggunaan surat digital juga harus disertai dengan pemahaman struktur yang benar serta penerapan etika komunikasi digital agar pesan tersampaikan dengan baik, sopan, dan profesional. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai surat digital, konsep dasar, struktur, dan etika dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar berbasis digital. Semoga setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu membuat dan mengelola surat digital secara benar dan profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.